Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Sahabat sayang, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Mendengar kalimat langit sebagai atap yang terpelihara, mungkin sebagian kita akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita mengatakan langit adalah atap? Bukankah saat kita berada di bawah langit, ketika sedang panas terik, kita akan kepanasan, saat hujan juga kehujanan, saat dingin juga kedinginan. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan langit adalah atap? Sahabat saya, bagaimana sains memberikan elaborasi, memberikan penjelasan tentang makna kalimat langit sebagai atap? Ikuti pada video kami berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta share video ini. Ya, setidaknya ada 3 penjelasan ilmiah yang memberikan gambaran kepada kita betapa langit adalah atap bagi kehidupan. Sebagaimana yang kita maklumi, bahwa yang dimaksud atap adalah sebuah sistem perlindungan dari bahaya yang berasal dari luar. Yang pertama, dalam sistem langit kita, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperlengkapi dengan medan magnet bumi. Sebuah medan magnet yang keluar dari kutub selatan menuju ke kutub utara, ini merupakan sistem perlindungan bumi atas bahaya dari matahari. Jadi, setiap saat matahari itu melepaskan berjuta-juta ton partikel bermuatan dari matahari, sebagiannya akan memapar kawasan bumi. Tapi, dengan adanya medan magnet bumi, ini mampu menjadi perisai, mampu menjadi penahan atas datangnya partikel bermuatan yang hendak masuk ke dalam permukaan bumi. Mungkin Anda ingat, dulu pernah belajar di SMP atau SMA tentang gaya Lorentz. Ketika ada partikel bermuatan bergerak pada arah jempol saya, kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan medan magnet pada arah jari telunjuk saya ke atas seperti ini, tegak lurus dengan arah datangnya partikel bermuatan, maka partikel bermuatan yang berarah jempol saya ini nggak akan mungkin bisa melanjutkan perjalanan, tapi dia akan ditendang oleh sebuah gaya Lorentz ke arah depan sana, ke arah jari tengah saya. Oke, begitulah ketika partikel bermuatan datang dari matahari menuju ke permukaan bumi, di tengah jalan dia bertemu dengan medan magnet bumi yang membentang dari kutub selatan ke kutub utara bumi. Maka sebelum partikel bermuatan ini masuk merangsek ke permukaan bumi untuk membumi hanguskan bumi, terlebih dahulu dia akan berhadapan dengan medan magnet bumi, sehingga partikel-partikel ini tidak jadi masuk, hanya berputar-putar saja di langit kita ini, lalu membentuk kawasan sabuk Van Allen. Paling tidak di kawasan tempat kita tinggal, di kawasan ekuator, kita relatif aman dari bahaya partikel bermuatan matahari tersebut. Partikel bermuatan dari matahari hanya mampu menembus ke kawasan yang cukup dekat dengan permukaan bumi di kawasan kutub, baik di kutub utara maupun kutub selatan. Kenapa? Karena di sana tidak tersedia medan magnet yang berarah tegak lurus terhadap arah datangnya sinar matahari. Jadi di sana medan magnet di kutub ini tidak seperti di kawasan kita, seperti di ekuator itu ya, membentang dari selatan ke utara. Tapi kalau di kutub, medan magnet itu berarah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, jadi tidak mendatar. Maka di sana ketika ada partikel dari matahari datang, itu tidak ada yang mencegah, karena perkalian pada gaya Lorentz itu hanya akan berfungsi, hanya akan jalan ketika arah partikelnya itu tegak lurus terhadap arah medan magnet. Begitu tidak ada komponen yang tegak lurus seperti ini, maka tidak akan muncul gaya Lorentz, sehingga partikel akan jalan begitu saja masuk ke kawasan dekat permukaan bumi, membentuk fenomena yang bernama aurora. Apa jadinya jika bumi ini tidak dilindungi oleh medan magnet bumi? Maka yang terjadi adalah setiap hari, setiap saat bumi kita akan diserang habis-habisan oleh partikel bermuatan dari matahari. Silahkan bayangkan apa yang akan terjadi. Penjelasan kedua, mengapa langit
disebut sebagai atap bagi kehidupan adalah bahwa di sistem atmosfer kita, salah satu lapisannya terdapat lapisan mesosfer. Lapisan ini adalah lapisan yang bekerja keras untuk membakar setiap benda asing yang masuk. Jadi manakala ada meteorida, asteroida, batu-batuan yang berasal dari ruang angkasa hendak masuk ke permukaan bumi oleh tarikan gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke permukaan bumi, benda-benda tersebut terkikis, tergesek, terbakar habis oleh partikel-partikel yang terdapat pada mesosfer dan atmosfer secara keseluruhan. Jadi atmosfer kita ini salah satunya memang dirancang untuk membakar habis setiap benda asing yang akan masuk ke permukaan bumi. Bayangkan, apa jadinya seandainya bumi kita ini tidak dilengkapi dengan sistem atmosfer ini? Begitu banyak setiap hari, setiap saat, setiap malam, benda-benda asing, batu-batuan asing akan masuk ke permukaan bumi, jatuh dalam bentuk bebatuan yang hanya akan menjadi perusak bagi kehidupan di muka bumi. Namun kejadian ini tidak akan sering terjadi. Kenapa? Karena sebelum batu-batuan tersebut sampai ke permukaan tanah, sampai ke permukaan bumi, dia harus berhadapan terlebih dahulu dengan sebuah lapisan yang bernama mesosfer atau atmosfer secara keseluruhan yang berfungsi untuk membakar habis setiap bebatuan benda asing yang hendak masuk ke permukaan bumi. Akibatnya, ketika ada bebatuan yang masuk ke permukaan bumi, bukanlah menjadi sebuah bencana atau bahaya, justru sebaliknya bisa menjadi sebuah pemandangan yang mengasihkan di malam hari, yaitu munculnya fenomena yang bernama meteor. Jadi meteor merupakan peristiwa yang terjadi karena batu-batuan dari luar angkasa hendak masuk ke permukaan bumi, tapi di tengah jalan dia harus berhadapan dengan mesosfer, dengan atmosfer, dan mereka dibakar habis menjadi bola api yang kita lihat dari permukaan bumi sebagai meteor. Penjelasan ketiga tentang langit sebagai atap bagi kehidupan adalah adanya fakta bahwa salah satu lapisan dalam sistem atmosfer kita ada yang bernama lapisan ozon. Saya kira banyak di antara kita sudah tahu bahwa lapisan ini memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan kita, yakni untuk menangkal sinar ultraviolet. Ya, tentunya radiasi matahari begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah radiasi sinar ultraviolet yang memiliki energi yang sangat besar, frekuensi yang sangat tinggi, dan panjang gelombang yang pendek, yang menurut ilmu kesehatan akan memberikan efek negatif. Beberapa di antaranya adalah bisa menyebabkan kanker kulit. Dengan demikian, lapisan ozon dalam atmosfer kita merupakan sistem perisai yang dirancang dengan sangat canggih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari bahaya berbagai jenis penyakit. Demikianlah 3 penjelasan saintifik untuk menerangkan tentang makna kalimat dalam Al-Quran langit sebagai atap bagi kehidupan. Namun tentu saja penjelasan sains seperti ini tidak harus ada untuk menjadi pembenaran atas kebenaran dari Al-Quran. Karena keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran tidak harus ditopang oleh temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh penemuan sains. Karena sains bersifat dinamis, sains bersifat relatif, sedangkan kebenaran Al-Quran bersifat mutlak. Penemuan-penemuan sains hanya akan kita gunakan sebagai penunjang untuk menambah keyakinan kita terhadap kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Buktinya, para sahabat kala itu 15 abad yang silam, mereka belum tahu tentang sinar ultraviolet, mereka belum paham tentang meteor, mereka belum mengerti tentang makna atau fungsi dari medan magnet bumi yang bisa menjadi perisai terhadap serangan partikel-partikel bermuatan dari matahari, tapi tetap saja mereka sami'na wa ata'na. Demikian, semoga bermanfaat.